Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini sudah menuju sore. Di beberapa menit yang lalu kita telah menyaksikan bersama acara pembukaan Festival Literasi dengan tema Literasi dari Mandar untuk Indonesia. Semoga apa yang menjadi tujuan dari diadakannya kegiatan ini bisa mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya di tengah-tengah kita tokoh-tokoh yang di depan ini, yang berada di samping kiri saya adalah tokoh-tokoh yang memang fokus konsennya kepada literasi di Indonesia dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Mudah-mudahan narasumber kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabil khusus kepada Kang Maman kembali hadir di Lita Mandar sudah mungkin kali kesekian, dan itu tidak bisa terbantahkan karena sangat Mandar Yandapura mi murundu wairandan atau Mandar insyaallah menjadi Mandarmo. Artinya kalaupun atau kelompok literasi manapun juga. Yang ketiga adalah pun juga kalau masih ada waktu bisa kita bincang atau buka sesi kedua untuk tanya jawab. Olehnya itu saya Muhammad Ishak SPD, izinkanlah saya untuk memandu kegiatan ini, dan tentunya dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suku-suku paiwereta Allah mama nyari ponelek mai nama pasitawata. Ini kali ndak ada Kang Maman, Ibu, Prof. Sungguh beruntung kita semua pada hari ini hadir di tempat ini untuk bertemu orang-orang hebat dan cerdas. Nati salar paisangan poleri narasumber irangi mating paran lunari pahang. Ilmu pengetahuan akan dipaparkan dari seluruh narasumber. Mari kita dengarkan, mari juga kita fahami. Jadi kalau di Jakarta sana Bapak Ibu mungkin kita selalu mendengarkan pantun, tapi ini bagus mungkin juga kita selalu budayakan kalau di Provinsi Sulawesi Barat, di kegiatan manapun itu mungkin bagusnya kalau ada kalindada kita sampaikan. Jadi yang selanjutnya adalah pembacaan biodata masing-masing narasumber ini. Tentu mohon maaf Kang Maman, setelah dikirimkan CV-nya oleh Bapak Arman sangat panjang. Panjangnya minta ampun. Kalau saya menghitung 10 menit ini mungkin tidak cukup untuk itu. Jadi kalau memang ada kurang, Kang Maman mohon dimaafkan, saya hanya saya hanya mengambil poin-poin daripada apa yang disampaikan oleh atau dikirimkan oleh panitia. Yang pertama adalah Maman Suherman dengan judul Memahami Literasi Memaknai Hidup, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Maman. Lahir di Makassar 10 November 1965. Penggiat literasi ini memiliki segudang pengalaman di bidang penulisan dan kreatif, baik sebagai jurnalis, orang TV, konsultan, komunikasi dan kreatif. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan literasi, berkeliling Indonesia berbagi bahan bacaan, perlengkapan belajar atau sekolah, mengajar menulis dan menerbitkan buku, hingga memberi bantuan kendaraan operasional dan membuat sumur pompa atau toilet MCK untuk mendukung kegiatan literasi. Sedari 2016 hingga kini, ia tercatat sebagai pembina dan penasehat di berbagai komunitas literasi. Atas kepedulian dan aktivitasnya itu, pada 2002 Kang Maman mendapatkan penghargaan Anugerah Revolusi
Mental 2022 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini Kang Maman banyak diundang untuk berbagi ilmu dan pengalaman sebagai pembicara, pengajar di kampus, kementerian dan lembaga, narasumber dan moderator di berbagai acara, mulai dari seminar, workshop, pelatihan ulang tahun perusahaan, penjurian hingga bedah buku. Beliau adalah penggagas Panasonic Awards, Panasonic Global Awards, dan presenter acara talk show Mata Hati di Kompas TV. Beliau juga tercatat sebagai anggota Majelis Kehormatan Ikatan Wartawan Online periode 2023-2028 dan penulis lepas di beberapa media. Puncak karirnya sebagai wartawan diraih ketika beliau didapuk sebagai pemimpin redaksi di salah satu tabloid majalah terbitan kelompok Kompas Gramedia. Di dunia pertelevisian, Kang Maman dikenal sebagai notulen di acara Indonesia Lawak Club, salah satu acara yang ikut digagasnya pada tahun 2014 sampai 2018. Juga rutin menjadi panelis di Q&A Metro TV sedari 2018 hingga kini, pemandu teman bicara Maman di Southeast Asia Today, Cahaya Ramadan, dan Ini Komedi Nusantara, Garuda TV, host tidak tetap di Bincang-Bincang, Palmerah, Yuk, Harian Kompas. Ini juga pernah menjadi mentor di salah satu program stand up komedi Suci Kompas TV. Sampai hari ini beliau telah menulis sekitar 50 buku yang sudah diterbitkan oleh kelompok penerbit Gramedia dan Grasindo Jakarta, Nora Mizan Group Jakarta, serta Diva Press Yogyakarta. Di antaranya yang menjadi bestseller dan dicetak terus hingga kini adalah novel Re dan Perempuan. Perempuan, jika itulah namamu, ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. Hidup kadang begitu, bukan buku agama, bukan resep masakan. Dan aku menulis maka aku ada. Kang Maman juga menjadi penulis dan editor buku Wimar Witular Menuju Partai Orang Biasa yang diterbitkan tahun 1997. Tak hanya di dunia jurnalistik dan TV, Kang Maman juga pernah aktif di dunia radio sebagai penyiar dan atau penulis naskah. Di antaranya Radio Suara Kejayaan Prambors, Female Radio, Women Radio, Delta FM, dan Safari FM. Terakhir, Kang Maman juga pernah berprofesi sebagai bintang iklan. Pun saya membacanya agak keteteran, karena saya ini pun juga masih seperempat Kang Maman ini. Ya, oke. Selanjutnya ada beliau, Bapak Mustari Mula SOS MAP. Materinya adalah Mandaras sebagai kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengembangan literasi. Tempat tanggal lahir Bungi 24 April 1968. Agama Islam, statusnya menikah, dan pendidikan terakhir S2. Latar belakang pendidikan: Strata 1 Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN Republik Indonesia Makassar. Strata 2 Manajemen Pembangunan Daerah STIA LAN RI Makassar. Pengalaman kerja: PJ Kepala Seksi Pembangunan Kantor Lurah Mesawa, PJ Kepala Seksi Pembangunan Kantor Lurah Madate, PJ Kepala Seksi Elektronik dan Media Baru pada Kantor Pengelolaan Data, Informasi dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mamasa, PJ Kepala Seksi Informasi dan Pengelolaan Data Elektronik Kantor Kominfo, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dishub Kominfo Polewali Mandar, Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, dan sekarang adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat, dan sebelum menjadi Kepala Dinas, beliau juga adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Berikan tepuk tangan kepada dua narasumber yang telah saya bacakan. Selanjutnya, kepada Ibu yang cantik sekali, karena satu-satunya perempuan berada di sekitar kita. Terima kasih Ibu. Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD. Judul materi literasi dan ruang psikologi. Alamat Kompleks Gerhana Alauddin Blok D 11 Makassar. Pengalaman kerja S1 Bimbingan Konseling UNM, S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang, S3 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu UNM 2009 sampai 2012, Ketua LKPM Universitas Negeri Makassar 2012, Kepala Laboratorium Prodi BK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2012-2014, Ketua Prodi Magister Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar 2015-2023, Kepala Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar 2023-2027, Wakil Sekretaris ABKIN 2024-2028, Manajer Program Pencegahan Bullying, Life Skill Education dan Kesehatan Mental, Generasi Terampil Program Literasi Mitra UNICEF 2019 sampai 2026, Chief of Editor Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling JPPK 2016-2024. Selanjutnya founder Edukons. Ya, berikan apresiasi dan tepuk tangan kepada Ibu Profesor. Selanjutnya narasumber yang keempat, beliau Opi Muiz Mandra. Materi hari ini adalah memaknai dan memahami eksistensi dari Mandar. Tempat tanggal lahir Somba 4 September 1965, pekerjaan wira swasta, alamat Binanga Sendana, sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Majene, mantan koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan, dan terakhir adalah mantan ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Majene. Mari kita berikan aplaus kepada seluruh 4 narasumber yang pada prinsipnya saya pun capek membacanya, tapi itu resiko untuk mengantar itu sebagai bentuk salah satu wujud bahwa pemateri dan narasumber hari ini adalah semuanya menyala, semuanya memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, dan tentu saya mau akan menyapa di netizen yang sementara live streaming hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan mic yang pertama kepada abang saya, Kanda Opi Muiz Mandra. Kenapa mesti mengantar ini? Karena tema kita hari ini adalah literasi Mandar untuk Indonesia. Mungkin akan menjadi pemantik bagi kita semua. Saya persilakan, waktu saya berikan Kanda 10 menit dari sekarang atau pada saat mulai materi masuk. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawek dulu malah bita ya nasa. Saya entah apa yang harus saya katakan saat ini. Nauli nggak tahu macam. Tapi tak kalah pura diterima amanah. Mau tidak mau saya harus jalan. Nawa Mandar muak pole mi polena, ni sulu itamala, ni liai tamala, ni ondong itamala, lamu mi ingauti pepato ria tampusa.
serahkan pada yang kuasa. Sisana buat kaya. Tak kala ini sombala, do tai lele rupu dari nalele tuali di lolagan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya singkat saja, langsung saja karena waktu. Saya akan mencoba tawe mesedia. Mohon maaf, Pak. Saya akan mencoba mengangkat seperti yang disampaikan moderator tadi, identitas orang Mandar. Ada kata kiasan yang masih populer sampai saat ini di Mandar. Next. Mua nilundumi wain na Mandar. Mandar mitu tahu. Sepintas, kalau kita memahami dan mendalami makna harfiah dari kata ini, tentu terlintas dalam pikiran kita. Siapapun datang di Mandar, mau mandundumi wain na Mandar, Mandar. Tapi pertanyaannya kemudian, sesimpel dan sesempurna itukah menjadi orang Mandar? Segampang itukah seseorang menjadi orang Mandar? Wa nirundumi wain na Mandar, Mandar mitu tahu. Tentu kita sepakat bahwa tidak sesimpel itu menjadi orang Mandar. Tidak seperti yang dalam kata kiasan ini, wa nirundumi wain na Mandar, Mandar mitau. Bila sudah diminum air jernihnya Mandar, maka mandarlah kita. Sepintas bila mendengar, pertanyaannya adalah, apa kata kunci dari kalimat ini? Kata kuncinya adalah wairandang. Wairandang dalam bahasa Mandar, ia toanggi nisanga wairundu. Wairundu, wairandang, wairundu. Pada perkembangannya ada juga yang bilang wai mapute, air putih. Dan ada juga yang bilang wai biasa, air minum. Inilah gambaran orang Mandar. Orang Mandar itu seperti air yang jernih. Isang wai jernih maleni pejaramme, bisa menyegarkan tubuh. Dan orang Mandar ada dalam sifat air, selalu mencari yang rendah. Orang Mandar selalu merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan meninggikan orang setinggi-tingginya. Dia moto Mandar mapakai yang alawena, tania musipa wairandan dilalan di alawena. Mua nilundumi wain na Mandar, Mandar mitu tahu. Filosofi wairandan dalam kalimat ini adalah gambaran tentang sikap, perilaku, akhlak dan tutur sapa orang Mandar yang dianalogikan seperti air jernih yang dalam bahasa Mandar identik dengan wairundu atau air minum. Wairundu di Mandar gampang sekali kita minta. Inilah kenapa orang tua menggambarkan sikap, perilaku, dan tutur sapa orang Mandar seperti wairanda. Kemudian gambaran orang Mandar. Itu profil orang Mandar digambarkan oleh A.M. Mandra almarhum. Dalam puisi Mandarnya yang berjudul Tomandar, siri nala modal. Orang Mandar sangat menjunjung tinggi budaya malu, tapi ini pas Syria. Orang Mandar menjunjung tinggi budaya malu, tapi ini pas Syria, i datoi me pasiri.
Ini yang harus jadi catatan kita. Papasan nato matua, dao pasiri, dao pasirian, lebih-lebih, dao pe pasiri. Kemudian petawa nala balanja. Orang Mandar adalah orang yang peramah dan mudah, akrab dengan siapa saja. Ketemu dengan orang Mandar sama dengan ketemu dengan kebahagiaan dan keceriaan. Kemudian ampe mapian ape orang. Orang Mandar menjadikan sikap dan perilaku yang baik sebagai berkehidupan sosial. Dalam berkehidupan sosial. Inilah orang Mandar dalam gambaran Wairandang. Kemudian Luamacoan apejima. Orang Mandar selalu menjaga sopan santun dalam bertutur kata. Manesana kita anak tak nisio mimipuan. Mapaka kau kakan. Orang Mandar dalam berbuat dan bersikap tak pernah lupa bahwa yang maha penentu itu adalah yang di atas. Mau pole mi polena lamu mi inggauti pepato ya tambusang. Adam pusang itu identik dengan Tuhan. Orwat tak na membalik na tambusi taulau. Kemudian ma'amot tambak barpura loa. Bagaimana kesetiaan orang Mandar sangat teguh memegang janji dan kesepakatan. Dari dia mau mengaku sangat mau atau Mandar, tidak memegang janji, tidak menjaga kesepakatan. Pak dami pole di Wairandan na Mandar diti. Tania mau Wairandang, Wai mapo tak mau diti. Kemudian selanjutnya Maase isi Pak tahu. Orang Mandar sangat memahami nilai-nilai kemanusiaan. Inna wassama patahu tahu. Itulah orang Mandar. Maase isi Pak tahu. Kemudian pau-pau di tutian ni sangat tahu. Orang Mandar berpendapat bahwa dari tutur kata dan cara bertuturlah kualitas manusia dapat diukur atau dinilai. Inilah gambaran karakter orang Mandar yang dianalogikan sebagai Wairandang atau jernih. Jadi orang Mandar yang sejati sebenarnya adalah Wairandang. Dia Wairandang malah ni rundu, malah ni pepanjene, bisa membersihkan, malah ni peyaramen. Orang Mandar bisa jadi cermin, bisa jadi teladan. Orang Mandar selalu merendah. Air selalu mencari tempat yang rendah, mengalir ke tempat yang rendah. Merendah bukan berarti rendah. Kemudian Wairandang sebagai identitas. Ini Wairandang sebagai identitas bahwa kejernihan air menggambarkan kemurnian hati, kejujuran dan kesucian niat. Dalam budaya Mandar, seseorang yang mampu bersikap jujur dan menjaga nama baik atau siri dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki Wairandang dalam dirinya. Ia maksud nama nirundumi Wairandang. Muak nirundumi Wairandang na Mandar. Mandar mitu tahu. Ketika kita sudah minum air jernihnya Mandar, berarti kita sudah Mandar. Dengan analogi tadi, sifat-sifat orang Mandar sudah ada dalam tubuh kita. Pertanyaannya, apakah kalimat ini untuk orang luar Mandar? Tidak. Lebih-lebih untuk orang Mandar sendiri. Mandar dia tahu, mengaku tahu Mandar. Kita lahir di Mandar, nenek kita Mandar. Kita tercatat di Capil sebagai orang Mandar. Tapi di dalam banggi mau dia di tubuh tak, di sifat-sifat tak, di Wairandang, anak malah tahu di sana atau Mandar. Tidak semudah misalnya Kang Maman sudah berapa kali datang ke Mandar meminum air putih. Apakah sudah bisa dikatakan orang Mandar? Tunggu dulu. Harus bisa seperti orang Mandar yang digambarkan dalam air jernih ini. Wairandang, anak malau di sana atau Mandar. Mau andap tau malam menjadi Wairandang, mulai dua abad di Mandar, belum tentu bisa jadi orang Mandar. Begitu juga kita, mulai Pak Neneta melahirkan lahir di Mandar, tercatat di
di Mandar sebagai penduduk Mandar kalau tidak ada Wairandan dalam diri kita. Tani apa itu Mandar? Identitas orang Mandar adalah Wairandang. Makanya mau lihat to salah kero, tapanawa tu saya, to Mandar bandi oh. Mau dia mau to salah pau, to sapau pauna, dia mau to salah kero kerona, tapanawa saya, Mandar bandi oritingo. Itu bukti bahwa identitas kemandaran kita yang menjadi pertama dipertanyakan. Atau sekali nawa, apa tanya auto to Mandar? Mau dia mau to salah kero. No, tanya auto to Mandar. Artinya dari kero saja orang menilai kita apakah kita orang Mandar atau bukan. Tanya KTP na ita, tanya kakak na ita, kero pau-pau. Sekarang banyak yang terjadi. Pak Elo Mandar tapi tania Mandar. Ingat, dari tutur kata kita bisa ditahu bahwa ini dari ini dari ini. Tapi Pak Elon di TE dari tutur saja banyak yang salah. Kero menjadi kero, darah menjadi darah. Tania Wairandan di, tania to Mandar di, Torini di Mandar. Itu yang harus kita pahami. Kemudian, cepat ya. Wairandan sebagai kompas. Di era globalisasi ketika segala hal bergerak cepat dan nilai-nilai asing sudah mudah masuk, Wairandan harus tetap menjadi pengingat arah. Facebook di TE bahaya, TikTok bahaya, IG Instagram bahaya. Bukan mereka tidak tahu, lihatlah di Facebook. Toba ini Mandar, orang tuanya Mandar, tapi mak jallo mak joget dia yang mesabe. Tapanawale bate tanggau to Mandar banggi dia. Di atas kuda patudu, berjoget di atas. Itu bukan tatanan kita sebagai perempuan Mandar. Orang langsung bertanya, orang Mandar kah itu? Berarti identitas kita adalah dari sifat kita. Ketika kita salah, yang dipertanyakan pertama adalah identitas kemandaran kita. Saya hanya bisa sarankan, dari era globalisasi ke sekarang semua serba terbuka, informasi, komunikasi, layar-layar TV yang bisa merubah segala tatanan yang ada. Mari kita kembali kepada akar kita. Setinggi apapun ilmu dan kedudukan kita, kita tidak boleh melupakan akar, yaitu budaya, etika, dan jati diri. Ini yang perlu kita catat. Kemudian penutup. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik untuk kita semua. Tapi do tak mau bahasa Mandar. Kemudian di petuliat tak mau pura, do tak mito metuliat laurito pole. Pamo yau malak ceni telpon enggak isi tendini sambil ngopi. Jadi gunakan kesempatan to pole moni petulei. Da motorini pagampan di ita sita. Ya. Sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan kembalinya kita ke jati diri sebagai orang Mandar dalam analogi Wairandang atau air jernih. Dapat ya tahu menjadi Mandar lau salah. Apa nih sana Mandar lau salah? Orang Mandar yang tidak memahami eksistensi kemandarannya, itulah Mandar lau salah. Bahasa Indonesia Mandar sia-sia. Sia-sia menjadi Mandar. Kemudian dapat ya tahu termasuk to balete-lete palleteanna. Orang yang menginjak-injak bekas pijakannya, yaitu orang Mandar yang menghapus jejak sejarahnya sendiri. Malete-lete palleteanna. Apa itu palleteanna to mau tua-tua tahu lo itu tak ni pate-patengan dia. Ada pang. Dia menurut ini sangat menghapus jejak sejarah kita sendiri. Dapat patawilalan nari.
Kemudian yang terakhir, dapat patau menjari toma patagal peneneanna. Dapat patau metama di lalanna toma patagal peneneanna. Orang Mandar yang lebih menyukai budaya orang atau suku lain daripada budayanya sendiri. Yang tulis di sana itu Mandar mapatagal peneneanna. Motomi ita kenu, mo yatomi ita. Dama kapak nanita. Nilai budayanya kita lihat. Tapanawan saya itu maco salu-salu. Mo ida na maco apa ya tomi ta nunna neneta. Pasala ni nenemu. Apa na iya nabenga mo. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita ada sedikit diskusi untuk lebih dalam, dan terakhir saya pesankan, mari meliterasi peradaban sebagai upaya agar kita tidak tercerabut dari nilai budaya kita. Itu yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman kita bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber pertama yang sedikit menggelitik. Dao pasiri tapi dato pe pasiri. Itu menarik. Jadi eksistensi tentang memaknai dan memahami eksistensi bagaimana menjadikan jati diri kita sebagai Mandar Tulen, ya. Ndambap patolo salah menjadi Mandar. Itu yang mau disampaikan oleh beliau Bang Kato Kanda Opi Muismandra. Selanjutnya pemateri yang kedua Ibu Profesor Dr. Farida Aryani MPD tentang literasi dan ruang psikologi. Waktu kami berikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, para pemateri. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan suara saya kedengeran ya. Kayak harus bersaing dengan suara hujan. Dan di sini kita festival literasi disambut dengan hujan ya. Di Makassar tuh panas terus, di sini malah sudah hujan ya di Sulbar. Menarik tadi terkait dengan pemaparan pemateri pertama. Jadi kita melihat bahwa nilai-nilai budaya Mandar itu harus sangat kuat sehingga tidak tergerus ya dengan peradaban budaya-budaya yang mempengaruhi terutama dalam pengembangan moral, terutama pada perilaku-perilaku remaja dan Gen Z. Dan kalau kita lihat memang salah satu permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah ya ini ya, masalah digital, era digital. Saya ini karena terkait dengan isu kesehatan mental ya, Pak Moderator. Saya pernah, misalnya banyak ibu-ibu nih, saya juga ibu ya, saya juga orang tua. Saya pernah satu hari, saya mengisi salah satu kegiatannya MUI kalau nggak salah, Ibu. Saya ditanya sama seorang siswa seperti ini, Ibu, bagaimana pendapat Ibu ketika saya merasa bingung membedakan, saya merasa lebih aman di ruang digital daripada di ruang nyata gitu loh. Itu saya sempat kayak nge-freeze gitu ya, kayak ini terkait dengan pemateri pertama tadi ya. Dia merasa aman di ruangan digitalnya daripada di ruang nyatanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata dia di ruang nyatanya dia sering dibully sama teman-temannya. Orang tuanya sibuk katanya bekerja, dan ketika dia di ruang digitalnya, di gamesnya itu, dia merasa diterima sama teman-temannya, ya, dan kemudian dia merasa aman di situ. Nah ini tantangan ya, termasuk tadi salah satu pengantar dari moderator bahwa literasi itu bukan sekedar baca tulis saja, bahwa literasi digital merupakan isu yang paling penting juga untuk anak muda kita, termasuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Bahkan per Januari 2025 kita sudah punya generasi baru Bapak Ibu, generasi beta yang tantangannya sudah luar biasa sekali. Nah apalagi terkait dengan materi kita hari ini yaitu literasi ya, bahwa hasil studi dari UNESCO mengatakan bahwa untuk minat baca 1/1000 anak di Indonesia yang punya minat baca cuma 1 dari 1000 saat ini.
Zaman anak saya masih kecil, anak saya yang pertama tuh sekarang sudah mahasiswa, baru mau S2, sudah selesai satunya dari komunikasi Unhas. Waktu dia kecil itu dia sangat suka membaca, bahkan dia sering ikut lomba storytelling, dan dia selalu saya kasih, kita tuh setiap Sabtu Minggu selalu ke Gramedia. Kayaknya sekarang budaya itu sudah mulai luntur ya Bapak Ibu ya, anak-anak sudah jarang ke Gramedia ya, yang merupakan sesuatu yang sangat dirindukan zaman dulu. Jadi oleh-oleh kalau saya keluar kota, tugas pasti oleh-olehnya adalah buku gitu. Dan ini menjadi harus sesuatu yang kita giatkan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, di presentasi saya sini diungkapkan bahwa kenapa anak-anak sudah mulai hilang minat bacanya. Yang pertama terkait dengan kalau bicara akses bacaan sebenarnya banyak ya, karena sekarang sudah banyak yang sifatnya digital Bapak Ibu, tapi godaannya juga banyak ya. Di ruang digital itu anak-anak lebih suka nonton yang sifatnya video, yang sifatnya hanya sekian detik, dan ternyata menurut studi psikologi ya, itu mempengaruhi juga fungsi otak manusia. Kan kita nyaman nonton di TikTok yang sekian detik, nonton di Instagram yang sekian detik, itu ternyata mempengaruhi memori anak-anak Bapak Ibu ya, mempengaruhi ketika dia belajar, mempengaruhi fungsi otaknya, mempengaruhi konsentrasi belajarnya. Jadi sekarang anak-anak mudah cepat lupa, mudah sulit mengingat, itu karena pengaruh daripada seringnya mengakses ruang digital yang terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah budaya membacanya yang lemah ya. Hal ini terkait dengan itu tadi, dominasi media digital, karena sudah terlalu banyak mengakses, durasi waktunya yang tidak dibatasi ya, karena kita sendiri ya Bapak Ibu ya, bangun tidur cek handphone atau ambil wudhu dulu ya. Ayo kita tanya diri kita masing-masing, bangun tidur cek handphone dulu atau ambil wudhu dulu? Mau tidur cek handphone langsung tidur dulu atau nah, terus Bapak kalau ketinggalan handphonenya gelisah nggak Pak? Kalau ketinggalan istrinya gelisah nggak Pak? Lain lagi ya. Nah itu hal-hal yang menjadi dominasi media digital yang luar biasa tantangannya. Kemudian metode pembelajaran, rata-rata di pembelajaran kita yang identik dengan literasi guru bahasa Indonesia Bapak Ibu. Padahal seharusnya pembelajaran sains juga harus menggunakan itu sebagai bagaimana meningkatkan bahwa literasi itu bukan hanya membaca, bagaimana mengajak anak untuk berpikir kritis. Kebetulan saat ini saya sedang mempunyai program literasi dengan UNICEF ya, termasuk program kami namanya program generasi terampil, yang sudah alhamdulillah sekarang bersinergi dengan dinas, mudah-mudahan dinas pendidikan Sulbar juga tertarik ya. Alhamdulillah dinas pendidikan provinsi Sulsel itu kami akan mendiseminasi ke semua kabupaten kota untuk mengintegrasikan program generasi terampil. Di dalamnya ada program literasi dan numerasi. Nah, salah satu programnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir kritis Bapak Ibu. Karena rupanya salah satu tantangannya adalah anak-anak itu lebih banyak suka diberikan contoh gitu loh. Ya, ketika disuruh buat ide, misalnya dalam pendekatan project base, dia selalu bilang contohnya yang kayak gimana ya Bu ya. Mereka tidak mulai dengan apa ide kreatifnya. Nah, rupanya kita sendiri terlalu banyak memberikan contoh, tidak memberikan ruang pada mereka untuk idenya sendiri apa. Tadi Kak Mama waktu di luar lihat pameran kita bilang ruang anak untuk storytellingnya diperbanyak lagi seharusnya ya. Kemudian terkait dengan ya, kita paham ya, semenjak dampak COVID ya, itu sebenarnya berdampak ya, dari learning loss itu juga berdampak pada kemampuan literasi anak-anak, sehingga juga pelatihan guru ya itu juga harusnya ditingkatkan sehingga menumbuhkan minat kepada anak-anak. Nah, sekarang dampaknya apa? Apa dampaknya dari rendahnya minat baca atau minat literasi tadi? Yang pertama adalah kerentanan terhadap hoax dan disinformasi. Nah, hal ini akan menyebabkan masyarakat mudah menerima berita yang tidak disaring lagi Bapak Ibu.
saya melihat, mohon maaf, di grup-grup WA itu banyak sekali hoax yang beredar. Ya, banyak sekali hoax yang beredar, dan itu kadang-kadang menyesatkan, jadi tidak disaring, sharing aja tanpa disaring gitu loh. Ya, dan itu paling gampang terlihat waktu di zaman COVID ya. Pokoknya sedikit-sedikit ada informasi ini hoax atau bukan. Termasuk juga dampaknya adalah pada siswa-siswa kita adalah pada rendahnya prestasi akademiknya. Itu juga ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kesulitan mereka dalam memahami teks. Kemudian soal-soal ujian, apalagi soal-soal yang terkait dengan keterampilan berpikir kritis, soal-soal cerita, itu mereka akan kesulitan Bapak Ibu kalau mereka mengalami kesulitan dalam hal literasi ya. Kemudian terkait dengan kesehatan mental, nah ini juga isu yang penting Bapak Ibu. Jadi karena literasinya rendah, itu juga berpengaruh pada aspek kesehatan mental. Nah, jadi karena kurang saring tadi, jadi sedikit-sedikit kalau ada gejalanya, kayaknya saya OCD deh, kayaknya saya ini kena gangguan kesehatan mental deh, kayaknya saya depresi deh. Jadi mereka sudah suka melakukan self diagnosis, Kang Maman. Ya, jadi mereka suka melakukan self diagnosis bahwa saya punya gangguan kesehatan mental serius gitu loh. Tapi itu jadi sota-sota ya, tidak kontrol dulu, tidak periksa dulu, itu ternyata berdampak. Jadi akhirnya anak saya kayaknya overthinking deh, saya kayaknya insecure deh. Nah, di satu sisi kita senang karena anak-anak menjadi paham tentang isu kesehatan mental. Tapi di sisi lain mereka jadi agak-agak terlalu bablas gitu loh, karena mereka tidak karena kan gini, sekarang itu anak-anak kan sudah aktif menggunakan chat GPT ya. Ketika saya tanya Pak kemarin sama mahasiswa saya, coba kamu di mata kuliah saya namanya psikologi industri ya dan bimbingan karir, saya tanya, coba nak sebutkan bakat dan minatmu. Tunggu Prof, cek chat GPT loh Bapak Ibu. Halo, ini bakat minatmu, kenapa harus chat GPT? Jadi sekarang anak-anak rupanya tidak lagi menggunakan kemampuan kritisnya, tapi sudah mengandalkan kemampuan teknologi, yaitu chat GPT. Even skripsi tesisnya menggunakan chat GPT. Nah, ini tantangan sekali lagi Bapak Ibu untuk kita masih menggunakan literasi, dan bahwa literasi itu bukan sekedar baca tulis. Nah, memang di dalam keterampilan abad 21 baca tulis itu menjadi keterampilan dasar, tapi banyak sekali keterampilan literasi, salah satunya adalah literasi digital, literasi finansial, itu merupakan jenis literasi yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat menggiatkan literasi? Mulai dari mana? Ya, yang pertama tentunya di dalam psikologi social learning ya, kita menggunakan istilah modeling Bapak Ibu. Mulai dari mana? Ya, mulai dari rumah ya, mulai dari keluarga ya, karena di dalam keluarga menjadi dasar pembentukan minat baca. Kalau orang tuanya pengen anak-anak suka baca, orang tuanya sendiri gimana? Jangan sampai orang tuanya suruh anaknya baca, kita sendiri baca status, kita sendiri bacanya medsos, bukan baca buku. Di rumah ada nggak buku? Anak-anaknya dibeliin buku nggak? Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kebiasaan positif dalam hal membaca. Yang kedua adalah bagaimana di sekolah ya, bahwa di sekolah memperkuat program membaca. Misalnya ya, saya kira sekarang sudah bagus ya, di sekolah itu sebelum mulai sekolah, sebelum mulai belajar disuruh anak-anak membaca. Tapi membaca itu bukan sekedar membaca, tapi bagaimana anak-anak bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Itu artinya dia paham, itu penting ya. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi dia bisa menceritakan kembali apa yang dia baca. Kemudian terkait dengan komunitas ya, itu sangat penting bagaimana perpustakaan. Jadi perpustakaan itu kan sekarang bukan zamannya lagi ya yang tumpukan buku saja, tapi bagaimana perpustakaan menjadi ruang komunitas gitu loh. Ya, misalnya di situ ada kegiatan bedah film, bedah buku, bedah novel atau hal-hal terkait lainnya yang di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekinian gitu loh, sehingga perpustakaan itu menjadi ruang yang justru fun bagi siswa atau bagi anak-anak di sekolah maupun di komunitas-komunitas lainnya. Dan saya kira kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang menarik ya, literasi dari Mandar untuk Indonesia itu merupakan satu gerakan yang sangat menarik untuk meningkatkan minat baca. Nah, kemudian juga selain itu
bagaimana strategi menguatkan budaya baca dan budaya literasi itu sendiri. Yang pertama, bagaimana kita bersama membangun budaya modeling positif ya, dan itu dimulai dari tadi yang saya katakan, orang tua, guru harus bersinergi bersama untuk menjadi modelnya ya, atau menjadi bagaimana mereka yang meneladankan untuk memulai meningkatkan model membaca. Yang kedua, mengembangkan SDM-nya. Jadi membaca itu atau pengembangan SDM itu bukan hanya guru tertentu saja, tapi justru lintas mapel. Kemudian juga bagaimana terkait dengan pemanfaatan teknologi, itu juga sangat penting ya. Bagaimana membangun perpustakaan digital mungkin, dan mulai dari di desa juga bisa membangun perpustakaan-perpustakaan yang terintegrasi dengan komunitas-komunitas membaca lainnya, serta bagaimana membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, harapannya literasi bukan tentang kemampuan membaca dan menulis saja ya, tapi tentang membuka jendela dunia, menumbuhkan cara berpikir kritis dan membangun karakter. Dengan dukungan keluarga, sekolah, komunitas, budaya membaca dapat tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan dan anak-anak Indonesia. Seperti kegiatan kita pada hari ini, literasi dari Mandar untuk Indonesia. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Ada yang menarik daripada apa yang disampaikan, tapi mungkin agak sedikit mengingatkan kembali. Memang agak persoalan Pak Bu Prof, karena kadang anak-anak kalau nanya sama orang tuanya kan dia bilang begini, Mak itu apa, yang ini bagaimana, ibunya dia bilang nyeletupannya begini, jamu kok selalu banyak tanya, bukan pertanyaanmu itu. Ini juga ya, itu yang menjadi kadang persoalan, sehingga kadang ada anak-anak yang agak sedikit takut, ragu memberikan pertanyaan itu, karena jangan sampai ada jawaban itu lagi, itu saja kembali. Ini juga menarik untuk Bapak Ibu peserta pada sore hari ini. Siapkan pertanyaan, karena ada 2 lagi narasumber yang akan memaparkan. Tapi Ibu Prof, tabe ada gola kambu atau bayek lolong ini dari iya, makannya di sendok atau pakai sendok ya. Ini tidak pakai mangkok, langsung pakai tempurung kelapa, dan di ceretnya itu di depan ada wai dolong ya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak yang peserta atau tamu undangan, kami menikmati di atas saja dulu. Dan ibu-ibu silakan yang masih tersisa bisa juga dipersilakan. Oke, selanjutnya kepada Kang Maman. Tadi saya disampaikan kepada dari Bapak Mustari Mula, karena ini tentu materinya adalah bagaimana literasi ini menjadi sebuah kebijakan. Ini yang akan diulak-alik atau diutak-atik oleh penentu kebijakan di provinsi atau pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Nah, mungkin ada, saya lihat dari tadi Kang Maman pun juga biasa saya lihat di TV selalu disorot kamera, kadang nulis gini, kadang nulis, oh cepat sekali, cepat. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Kang Maman Suherman. Tabe, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung takut tadi dibilang hati-hati, belum tentu jadi orang Mandar. Tapi bukan sebuah kebetulan, saya lahir di Makassar lalu tinggal dan besar di Kampung Lete, tempat diaspora orang-orang Mandar tahun 65-an. Jadi kultur Mandar di Lete itu cukup kuat buat saya, sehingga sejak kecil saya sudah mendengar Kalindada. 2013 pertama kali menginjakkan kaki di Mandar, lalu betul tadi diucapkan secara letterleh, secara harfiah, kalau sudah minum air Mandar ya kamu pasti akan kembali. Waktu itu disebutnya seperti itu. Saya ingat 13 Maret 2013 atau 16, perahunya Ridwan Mandar, saya ikut di atasnya dan terbalik di tengah laut, dan terminumlah air Mandar waktu itu, dan terselamatkan waktu itu, dan disitulah gerakan literasi saya bermula. Karena ketika saya diselamatkan, berarti nyawa saya dilanjut, dipanjangkan oleh orang-orang Mandar yang
berteriak, Kang Maman, supaya saya tidak pingsan dan tidak sadar. Sehingga kepala saya muncul diselamatkan. Tapi yang terima kasih buat Mandar, masih bisa membuat saya ada sampai hari ini. Tapi yang lebih luar biasa, tidak cuma saya yang diselamatkan, tapi 500-an buku yang terhampar di lautan waktu itu. Orang-orang berebut meminggirkan buku-buku itu, lalu kemudian ada yang mencucinya, mengeringkannya, ada yang bawa ke rumah, dan kemudian melakukan sesuatu yang bikin saya iri. Buku itu dikeringkan pakai hair dryer yang tidak pernah saya coba. Mereka kering, saya nggak pernah pakai hair dryer, buku itu pakai. Sampai ke rumahnya Ridwan Mandar, saya melihat Ridwan sedang mencuci buku halaman demi halaman Laskar Pelangi supaya pasir-pasirnya hilang. Waktu saya bilang, Ridwan tenang, nanti saya kirim lagi dari Jakarta. Kata Ridwan, satu, ini yang bikin saya tidak akan melupakan Mandar dan tidak akan berhenti dalam gerakan literasi. Bagi orang kota itu murah, tapi bagi kami dan anak-anak di pulau-pulau itu, ini barang mahal, dan wasiat dari orang Jakarta harus sampai ke sana. Itu membuat saya kemudian melakukan gerakan-gerakan literasi untuk melanjutkan amanah ini, bahwa memang persoalan literasi di kita bukan soal nggak suka baca kok. Kalau soal nggak suka baca, kenapa tanah ini menghasilkan Ila Galigo, naskah terpanjang di muka bumi sampai hari ini? Hanya pembaca yang baik yang bisa menulis. Nggak ada orang yang tidak suka menulis bisa membuat karya, apalagi sepanjang Ila Galigo. Berarti orang kita sudah sangat literat. Persoalannya antara buku dengan manusia, jaraknya sangat jauh. Itu yang jadi masalah. Gramedia cuma 195 di antara 13.000 sekian pulau. Saya kalau kirim buku 10 kilo ke Papua 10 juta biayanya. Ini pergilah dari tanah ini gitu. Itu bercandaannya Bakri Latif waktu itu, tapi itu yang saya dapat, bahwa bagaimana menjadi air jernih, bagaimana berada dalam kejernihan, dan itulah sebenarnya literasi. Literasi adalah bagaimana kita menjauh dari segala kerancuan, dari segala kekotoran, dari segala keburukan. Kalau bahasa Islam yang saya yakini, yang saya anut, jelas tujuan literasi cuma satu kan, minaz zulumati ilan nur, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menjadi kecerdasan, dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dan itu kan yang dikutip oleh Raden Ajeng Kartini dengan Dor Duisternih Totlih itu, dari nih kegelapan malam menjadi lih, menjadi cahaya, habis gelap terbitlah terang. Itu kan terjemahan dari minaz zulumati ilan nur. Dari sesuatu yang rancu, potak itu menjadi ke randang itu, dan itu harus ada di dalam darahnya orang Mandar sebenarnya. Sehingga nanti kalau saya datang lagi ke sini, kalimat di atas sudah harus berubah tuh. Kejarlah ilmu bukan sampai ke negeri Cina, tapi sampai ke tanah Mandar. Karena kalindadanya sudah memberikan kita sebuah kekuatan bahwa ada kearifan-kearifan yang suka dilupakan oleh orang Mandar sendiri. Bahwa kalau mau bicara tentang keliterasian, dia ada di tanah Mandar. Coba lihat semua kalindada. Tidak cuma kalindada yang membuat ikan erotis berhubungan intim, lalu lahirlah telur-telur ikan yang bisa dibawa oleh nelayan Mandar yang dinyanyikan menjelang mencari ikan. Tapi bagaimana kisah cinta, kisah pengetahuan ada di buku-buku kalindada, ada di kearifan-kearifan kita. Persoalannya literasi selalu dikaitkan dengan kemajuan yang ada di luar negeri, kemajuan yang ada di luar, lalu kita dituduh 0,001 1000 orang berkumpul, yang tadi dikutip sama Ibu, satu saja yang suka baca. Pertanyaan saya satu, UNESCO pernah mendatangi pondok-pondok pesantren termasuk yang di Mandar untuk mendata itu? Kenapa anak-anak yang melek aksara Arab bisa mengaji tidak masuk dalam indikator hitungan? Apakah untuk dibilang tidak buta huruf hanya tidak bisa membaca aksara Latin? Bagaimana dengan aksara Arab? Bagaimana dengan aksara Mandar yang sampai hari ini perjuangannya belum sehebat memperjuangkan aksara Makassar Bugis? Sudah diakuikah kita di dalam lembar budaya kita? Sama seperti dan setara aksara Mandar, aksara Makassar dan Bugis? Kita masih stop di situ, belum kita nasionalkan misalnya. Ini pukulan-pukulan berat buat kita karena selalu
identitas tentang keberhasilan literasi adalah sudut pandang orang asing, ya pantas. Karena kalau kita baca bukunya Fernando Baez, Sejarah Penghancuran dari Masa ke Masa, orang-orang barat, orang-orang asing datang untuk menjajah sebuah bangsa itu dengan cara apa yang pertama? Hancurkan kebudayaannya, hancurkan peradabannya, hancurkan museumnya, hancurkan buku-bukunya, supaya mereka tidak punya lagi bukti-bukti bahwa mereka beradab, tidak punya kalindada, tidak punya kearifan lokal. Lalu mereka datang, kami datang untuk memberdayakan orang yang tidak beradab. Padahal mereka melakukan penjajahan, mereka mencuri semua buku-buku kita yang hebat-hebat ke luar negeri, taruh di negaranya. Begitu sekarang mereka juga tidak bisa membiayainya, baru dipulangkan satu-satu ke negeri ini. Dan pemerintah sekarang bangga kita mendapatkan kembali karya itu. Tar dulu kita dibodoh-bodohin aja itu. Hanya karena dia sudah tidak bisa membiayai lagi aja, dia kemudian mengirimkan kembali ke sini. Hal-hal seperti ini kalau kita baca bukunya Fernando Baez, wow, peradaban kita sangat luar biasa, kebudayaan kita sangat luar biasa. Baru bicara Mandar, Pak Opi tadi udah kasih kita nilai-nilai yang luar biasa. Karena buat saya literasi kan sederhana, to enlighten, to enrich, to empower, kata orang barat. Padahal kan tiga-tiganya ada nih dalam Islam. Dalam kita punya kebudayaan, mencerahkan, minaz-zulumati ilan nur, to enlighten mereka sebutnya. Lalu kemudian memperkaya wawasan, mereka menyebutnya to enrich. Lalu memberdayakan, to empower. Tiga kata kunci inilah yang penting. Dan seharusnya, karena waktunya cuma 10 menit, Mandar ini salah satu yang ada dalam peta literasi sebagai kabupaten yang punya perda literasi, bahkan perbub literasi. Majene khususnya, Kabupaten Majene punya perda literasi, punya perbub literasi. Saya dengar bahkan Maros mencoba belajar dari sini, tapi kenapa Maros lebih maju hari ini? Pertanyaan saya cuma satu, karena ini berkaitan dengan kebijakan. Sudah ada juknisnya? Sudah ada kaitannya dengan undang-undang desa yang mengamanahkan satu desa satu perpustakaan? Sudahkah dimasukkan anggaran APBDes bahwa di dalam Musrenbangdes harus ada anggaran untuk perpustakaan desa? Kalau tidak, nanti sama dengan ucapan gubernur kita, semua anak SMA harus bisa baca buku 20 baru bisa naik kelas, baru bisa lulus. Pertanyaan saya cuma satu, pergubnya ada, juknisnya ada yang bisa kemudian diterapkan oleh orang-orang di kabupaten? Kalau tidak ada, itu cuma di awang-awang. Ini persoalan di dalam keliterasian kita, tata kelola administrasi kita, tata kelola pemerintahan kita kadang-kadang putus. Idenya bagus betul. Satu anak SMA, karena provinsi wilayahnya di SMA, wajib baca 20 buku. Kajian ilmiahnya buku apa yang harus dibaca? Kenapa gubernur mengatakan buku ini wajib, buku ini tidak wajib? Apa alasannya? Karena buku itu diciptakan oleh satu partai? Saya kan bisa curiga seperti itu kalau nggak ada juknisnya. Tapi kalau ada juknisnya, bukunya harus berbasis kearifan lokal, penulisnya harus si A, si B, karena buku-bukunya luar biasa. Saya yakin SMA di Majene pun akan langsung menerapkan hal tersebut. Persoalan literasi kita selalu putus di tengah jalan karena tata kelola administrasi kita putus. Nggak cuma di Majene, nggak cuma di Sulbar, di negara ini pun itu terjadi. Ketika Pak Jokowi bikin free day, free cargo literacy, setiap tanggal 17 orang boleh berkirim buku berapa banyak lewat kantor pos dan kemudian gratis. Kenapa berhenti? Karena cuma berhenti di omongannya Pak Jokowi, nggak ada payung hukumnya. Bingung, ini yang biayai PT Pos, Perpusnas, Kementerian Pendidikan Nasional. Tiga-tiganya tidak ada yang berani mengeluarkan uang karena saya tahu tata kelola pemerintahan. Kalau mengeluarkan uang tidak ada aturannya, nanti dikira korupsi. Lalu tiga-tiganya stop. Sampai hari ini tidak bisa lagi kita mengirim buku gratis ke PT Pos. Padahal yang ngomong itu presiden. Gimana gubernur? Hari ini, ibu-ibu lihat Instagram,
Tanah Mandar rame dibicarakan di Instagram karena pidato Wakil Ketua DPRD Pasangkayu. Mau apa kita bilang kalau ada fakta-fakta seperti itu? Pukulan-pukulan inilah yang membuat saya merasa harus kembali ke Mandar, untuk menjelaskan bahwa kita punya kok kearifan-kearifan budaya, kekayaan-kekayaan budaya yang kadang-kadang lupa kita gali sendiri, yang kemudian kita abaikan hal tersebut, lalu kita tidak melangkah dan selalu sudut pandang orang-orang lain. Apa yang menarik terakhir, apa yang menarik dari Pak Opi tadi bilang, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, bagaimana pejuang literasi harus berjuang, ini kan perjuangan di jalan sunyi. Bahkan kadang-kadang, maaf ya ibu tadi kepala dinas perpustakaan ya Bu ya, sebelum ini kan, kadang-kadang di berbagai daerah Bapak Ibu, kadis perpustakaan itu dianggap tempat menunggu mati dan menunggu pensiun. Karena dianggap paling tidak seksi dan anggarannya paling kecil di semua dinas. Ayo ngaku. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti tentang buku ditaruh di situ. Sampai saya pernah datang ke satu provinsi di Indonesia Timur, kepalanya bekas Satpol PP, kepala Satpol PP, bukan Satpol PP, iya betul. Dia duduk di sana dan dia bilang, walaupun saya cuma Satpol PP dulu, tapi saya ngerti kok soal buku. Baik Ibu, Pak ada di sini buku Agatha Christie? Ada. Di mana? Di rak agama Kristen. Agatha Christie kan penulis novel kriminal. Kok ditaruh di rak agama Kristen? Namanya aja udah Christie, pasti tentang agama Kristen. Anda bayangkan kita selalu dianggap gitu. Nah ini dengan segala hormat, terima kasih kalau kita punya kepedulian kepada gerakan literasi. Gerakan literasi musuhnya banyak. Karena hanya pemimpin-pemimpin daerah yang cerdas, yang tidak takut rakyatnya cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, dia malah senang rakyatnya cerdas. Tapi kalau pemimpinnya tidak cerdas, dia takut rakyatnya cerdas, sedikit-sedikit demo. Dan itu mengganggu dia. Jadi kalau masih ada bupati, masih datang ke gerakan literasi mengucapkan ini, terima kasih. Berarti masih berharap rakyatnya cerdas. Dan itu bagus. Husni Jamaluddin dengan puisi lautnya betul-betul menjelaskan bagaimana perjuangan literasi, air jernih itu dilawan oleh orang-orang dengan kerancuan supaya gerakan ini berhenti, supaya gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa ini berhenti, supaya kita tetap bodoh. Bagus betul, itu kalindada yang menurut saya dipindahkan ke dalam puisi. Jadi saya tutup itu sebagai gambaran untuk juga mengajak teman-teman saya, Tamrin. Terima kasih, 2013 saya datang, saya menyindir. Unsulbar berdiri di Majene dengan megah, tapi nggak ada perpustakaannya. Kemarin saya diundang oleh Tamrin. Alhamdulillah sudah ada gedungnya. Bukunya masih banyak kosong. Tapi paling tidak sudah ada perpustakaannya. Itu kan sudah luar biasa, berarti ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Anak-anak Mandar kalau ditanya, saya tadi senang lihat di situ. Saya sampai mengkritik semuanya karena, Pak, kami sudah punya buku nih, hasil karya anak SMK, SD kami bahkan ada bukunya, SMP. Bapak Ibu punya perpustakaan? Nggak punya. Lalu di halaman depan buku-buku yang dipamerkan di perpustakaan siapa? Oh, karyanya Kang Maman, Joko Pinurbo, Sapardi, Djoko Damono. Kenapa Anda nggak bangga dengan menaruh buku-buku karya anak Mandar paling depan? Kenapa malu? Kenapa ada istilah pembicara lokal, pembicara nasional? Kenapa kita selalu punya mental minder untuk mengatakan itu? Sehingga harapan saya begitu saya pulang, semua perpustakaan di Mandar halaman pertama paling dasar yang harus dipamerkan karya-karya anak Mandar dong. Literasi kan kebanggaan, literasi kan keberadaban. Kita ingin bilang Mandar itu beradab, semua perpustakaannya ada. Titip saya buat semua kepala sekolah. Kenapa ya Bu, sampai hari ini tidak ada formasi pustakawan di perpustakaan sekolah? Sehingga perpustakaan cuma jadi pekerjaan sampingan guru bahasa Indonesia yang sudah capek dengan urusan administrasi. Sampai-sampai perpustakaannya, ya kalau lagi di kelas perpustakaannya buka, kalau lagi istirahat ya karena guru bahasa Indonesia juga mau istirahat, perpustakaannya tutup. Kapan perpustakaan didatangi orang?
Ada di sini perpustakaan sekolah yang pustakawan kelola? Satu aja angkat tangan. Saya kasih 2. Pustakawan. Lulusan pustakawan. Pustakaan. Wow, siapa lagi? 2, 3 orang. Pustakawannya? 5. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang sudah angkat tangan 9 orang, nanti hubungin, ada 9 ya? Ada 9, nanti hubungi Tamrin, minta nama, alamat, nomor telepon, saya kirim masing-masing 10 buku. Terima kasih Ibu, artinya sekolah sudah ada yang punya asli pustakaan. Saya ngerjain Tamrin ya, maaf ya. Terakhir saya mau membacakan satu saja puisi, karena ini puisi yang membuat saya harus bergerak di dunia literasi, tapi perjuangannya luar biasa. Apapun yang kita munculkan, baru pegang buku sudah diejek, baru baca buku saja sudah dipamer, ria. Baru kirim 1-2 buku saja sudah dipamer, ria. Bu, kalau kita semua malu pegang buku, malu membuktikan gerakan literasi, yang menang adalah yang mengejek. Kita akan dibodoh-bodohi terus. Sebagai penutup saja, saya bacakan puisi untuk menggambarkan bahwa di tanah ini banyak lahir orang-orang yang literat. Laut, Husni Jamaluddin. Laut seperti halnya literasi mengirim ikan lewat perahu-perahu nelayan, tapi laut dijamu lumpur dan segala kotoran sungai. Laut mengirim udang terhidang di meja makan, tapi laut disuguh keruh air selokan. Laut mengirim garam agar selera tak kehilangan gairah, tapi laut mendapat ludah dari kapal-kapal yang muntah. Laut mengirim minyak jadi timbunan dolar, tapi laut tak dibayar dengan ampas-ampas teknologi. Laut mengirim mutiara jadi permata mahkota, tapi laut menerima sisa-sisa dari perut kota. Dan laut tetap menggunung cintanya dalam gelombang rindu. Laut setia mengirim ombak ke pantai-pantai, ombak ditolak di tepi pantai. Laut, pegiat literasi, kerap ditolak di tepinya sendiri. Sebagai akhir, maaf kalau saya salah. Kenapa saya selalu bergerak di gerakan literasi? Karena kalindada yang sederhana. Saya tadi belajar mengucapkannya dengan susah. Ahera orang tongang, lino dindan ditia, borong tolandur lepang dipetulungi. Kampung akhirat tujuan akhir. Dunia ini hanya pinjaman, ibarat musyafir, sekedar singgah untuk berteduh. Melong domai kubur, siola sulo omai, orwang kubur tak lalo mapat tanang. Dunia kubur memberi isyarat, hendaklah Anda siapkan obor, sebab di sana di liang kubur gelap gulita tiada taranya. Dan obor itu adalah cahaya, dan cahaya itu ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah untuk Kang Maman. Terima kasih Kang Maman. Betul, memang tidak lahir secara biologis, tapi apapun yang menjadi perhatian dan tadi disampaikan oleh beliau, ini sangat membuat kita menjadi terkejut, membangun kembali ruang sadar kita bahwa sesungguhnya literasi itu penting, bahkan wajib untuk melakukan itu. Saya masih ingat 2013 Kang Maman, kita kali bertemu, kebetulan saya juga penggagas Festival Sungai Mandar bersama dengan Bung Ridwan, dan memang di tengah-tengah waktu itu ya ada kapalnya terbalik. Mudah-mudahan itu ternyata itu menjadi pemantik pertama dari Kang Maman bagaimana mencintai tentang literasi, pentingnya tentang itu. Dan apa yang disampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bergerak terus maju ke depan dalam membangun literasi dan fungsi dan manfaatnya kepada seluruh generasi kita. Selanjutnya pembicara keempat, beliau adalah Bapak Mustarimullah SOS MAP dengan materi Mandaras sebagai kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengembangan literasi. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil azim.
para narasumber yang saya hormati, moderator, dan serta seluruh hadirin. Hari ini saya akan membawakan materi arah dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentang gerakan Sulbar Mandaras. Meski saya pembicara hari ini, tapi juga saya penyimak dari 3 pemateri kita hari ini. Karena 3 materi yang dipaparkan oleh narasumber, intinya ada di gerakan Sulbar Mandaras. Bicara tentang kemandaran, di gerakan Sulbar Mandaras justru lahir dari kata Mandaras itu. Pan Maman, Mandaras itu kalau kita di Mandar, sebenarnya lebih lekat kepada anak-anak kita dulu kalau ngaji. Disuruh membaca ulang, tapi ternyata di Jawa juga ada, Mandaras. Ternyata Mandaras ini lahir juga dari bahasa Arab, darasa. Katanya dari bahasa darasa, membaca berulang-ulang untuk memahami suatu persoalan. Mungkin ini katanya dari madrasah ya, saya tidak tahu mungkin. Tapi yang jelas, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Pak SDK dan JSM, pada saat dia tetapkan visi misinya, ada satu ukuran data indikator yang kurang di kita. Biasanya pemimpin itu menyusun visi misi dari beberapa persoalan data dan fakta. Misalnya saja indeks pembangunan manusia, kemudian angka kemiskinan, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ternyata data IPM kita ini sangat rendah. Dinilai 6,8 dalam artinya kategori sedang. Standarnya di nasional itu 6,90 sampai 7,20. Nah, beranjak dari data ini, Pak Gubernur SDK dan JSM memasukkan program ini sebagai salah satu program di 8 program unggulan. Nah, dia turunannya dari membangun sumber daya unggul dan berkarakter ini di Pancadaya yang ketiga. Dia turunkan ke dalam 4 program untuk program itu, yaitu Sulbar Berdaya, Sulbar Cerdas, Sulbar Sehat, dan Sulbar Responsif. Sulbar Cerdas ini turunannya lagi adalah program tadi, gerakan Sulbar Mandaras. Nah, pertanyaan Pak Maman, begitu banyak program yang dicanangkan selama ini, tapi dia putus di tengah jalan. Kekhawatiran saya itu juga Pak Maman, tata kelolanya. Nah, oleh karena itu langkah awal yang kami lakukan ini adalah mempercepat, mendorong peraturan daerah Pak Maman. Alhamdulillah, tanggal 29 September kemarin telah ditetapkan satu peraturan daerah namanya penyelenggaraan perpustakaan. 1 hari setelah itu kami susung lagi Rampergub tentang gerakan Sulbar Mandaras. Nah, karena ini penyusunan Rampergub ini akan memuat terkait dengan siapa yang melakukan apa. Di dalamnya terkait dengan 4 OPD yang terlibat. 4 OPD yang terlibat. OPD yang pertama yang terlibat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengurusi koordinasinya dengan memonitoring dan mengevaluasi. Nah, model evaluasinya juga formatnya kami belum dapatkan, kan ini baru disusun. Nah, ada yang menyarankan tetap kita gunakan yang lalu, misalnya meresensi. Pertanyaan resensi sebagaimana kekhawatirannya Ibu Prof. Farida Arya ini, meresensi anak-anak siswa sekarang dengan model ChatGPT, tanpa tutup mata dia bisa resensi beberapa buku. Itu masalah. Itu masalah. Akhirnya diolah lagi, Pak, mungkin di resensi nanti ini akan ada pemaparan dalam bentuk narasi atau membuat dalam bentuk kecil. Tapi semua format-format ini telah disusun oleh para pemangku kepentingan, terutama yang memahami terkait dengan literasi ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengkurasi bacaan ke anak-anak dari 20 buku itu. Pak Gubernur sudah menyatakan ada 2 buku yang wajib. Buku terkait dengan Baharudin Lopa karena dia tematik integritas. Nah, kalau terkait dengan integritas kemandaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Opi Musmandra tadi, ya untuk sementara representasi kita Baharudin Lopa sebagai orang Mandar dalam sisi integritas tadi terkait dengan siri itu ya bolehlah dijadikan referensi untuk dalam buku ini. Makanya Pak Baharudin Lopa dijadikan salah satu buku wajib di antara 18 itu. Buku wajib yang kedua terkait dengan sisi perjuangan dan sisi pemberdayaan perempuan dan emansipasi. Makanya buku yang diwajibkan adalah buku Andi Depu. Nah, di 18 buku ini belum ditetapkan karena memang ada tim kurasi yang akan melakukan. Nah, ini adalah tanggung jawabnya Dinas Pemberdayaan Anak. Nah, khusus untuk kami di perpustakaan, kami hanya diberi tugas untuk memfasilitasi bahan-bahan bacaan itu. Tetapi dari sisi digitalisasinya,
dari Dinas Kominfo. Jadi ada 4 OPD Bang Maman. Kami sadar persis bahwa mengusung sebuah program tanpa dilandasi dengan regulasi, kemudian petunjuk teknis, tentu akan berakhir di tengah jalan sebagaimana banyaknya program selama ini. Inilah kekhawatiran kita. Tetapi langkah awal yang telah dilakukan oleh teman-teman di Gerakan Sulbar Mandaras ini setelah perdanya terbit, yang baru ditetapkan akan disusul oleh peraturan gubernur, kemudian turunan dari peraturan gubernur itu akan disusun petunjuk-petunjuk teknis. Hari ini saya mendapat banyak masukan dari 3 narasumber terkait dengan bagaimana akan mengkurasi bahan bacaannya kepada anak-anak kita, karena khusus untuk kewenangan SMA itu provinsi adalah anak SMA, SMK dengan SLT sederajat, dalam hal ini adalah madrasah. Kemudian yang paling utama yang akan kami tekankan adalah bagaimana mengevaluasi program ini. Karena program ini akan dimulai tahun depan. Berarti dalam satu masa periodenya Pak SDKJSM ini, paling tidak di 2028 tamatan anak dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 tahun 2028 sudah bisa dievaluasi seberapa besar gerakan Sulbar Mandaras ini dilaksanakan di Sulawesi Barat. Jadi satu periodisasi ini ada satu masa uji coba dari anak-anak kita di masa tahun ajaran 2006 di kelas 1, 2027 di kelas 2, dan 2028 di kelas 3. Mungkin itu gambaran singkat moderator terkait dengan program gerakan Sulbar Mandaras ini. Kami sadar persis bahwa sebagaimana yang disampaikan Pak Maman, kami ini birokrasi. Kami mungkin lebih banyak di dunia praktis. Tetapi memahami secara mendalam psikologi bahan bacaan, kemudian bagaimana gerakan sosial terkait dengan gerakan literasi ini, tentu kami harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Karena sejatinya kami ASN ya karena mungkin diberi amanah pada jabatan tersebut, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap esensi dari gerakan literasi itu kami tetap akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atau Kanda Mustari Mula telah menyampaikan tentu itu dalam perspektif kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan tentu kita bisa memberikan apresiasi yang begitu luar biasa atas apa yang telah dilakukan per hari ini oleh beliau Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai satu cara bagaimana mengembalikan ruang baca, bagaimana mengembalikan kesadaran anak-anak kita untuk membaca dan mengetahui apa yang menjadi substansi daripada kehidupan mereka. Para hadirin dan netizen yang sementara memonitor kami di live streaming, dan untuk sesi selanjutnya, Tabe dipersilakan mungkin bisa sambil kita menikmati. Ini kita masuk di sesi untuk tanya jawab. Kami buka pertanyaan, memberikan kepada peserta mungkin sekitar 1 sampai 5 orang. Iya, pertama 1, terus kedua yang di belakang 2 orang, Tabe Pak Kadis 3. Saya ya Tabe 4 dan 1 perempuan ya 5. Iya. Terima kasih, mungkin ada mic, silakan maju ke depan. Iya, Tabe di belakang. Iya, iya. Ayo. Mungkin mic panitia. Ayo bisa maju ke depan. Dipersilakan sebut nama, dari komunitas atau lembaga atau organisasi apa, dan memberikan pertanyaan, dan kalau bisa mungkin arah pertanyaannya kemana? Ya. Tabe mungkin bisa maju? Iya. Ya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatana dari Jalaluddin Rumi Pustaka. Mohon maaf, saudara moderator, mungkin pertanyaan ini untuk Bapak Kepala Dinas Perpustakaan. Ya. Tabe Puang, mohon maaf, kan tadi katanya ada, kalau tidak salah dengar, dan sering kami lihat juga di grup-grup WA, Facebook juga, katanya ada 20 buku ya. Nah, mohon maaf ini alhamdulillah kita sangat mengapresiasi, hanya saja kan dikhususkan SMA, sedangkan SMA itu kan final, sedangkan yang kita tujuannya itu kan kita meningkatkan minat baca, minat bacanya masyarakat dari SD, dari SD, SMP. Karena tidak lucu, ada anak SD
yang kelas 5 tidak tahu membaca. Mohon maaf. Sekolah-sekolah itu mewajibkan siswanya atau santrinya untuk membaca. 1 jam mau tarik puan diwajibkan tuh taruh alo mesa tuh taruh waktu puano kita wajibkan dia membaca. Tuan dinitomi tanisa nih, apakah anak ini bisa membaca atau tidak? Ya. Tuan dan Nesa ini hukum, tani paturi membaca. Oke, pertanyaannya? Ya, jadi begitu. Jadi, pertanyaannya begini, Ya. bagaimana kan sebagai saran deh puan nih? Ya. Saran saja, jadi bukan pertanyaan, Ya. tetapi saran kepada ya kan Nesa minta regulasi namanya punggawa. Bagaimana mengatur, kita kan tidak tahu birokrasi, tapi saran ini puang jangan difinalkan di SMA, tetapi kita mulai dari akar rumput, karena museum memang baca 20 buku SMA, sedangkan SMP saja anda pelancar mereka membaca. Mengapai mustahil ini dia mengapai kelas 5 nih pengen membaca pada ture Oke, terima ya, kasih. terima kasih itu saran Ya. kami puang ya. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bisa menangkap daripada saran dari Fatanah dari Jalaluddin Rumi Pustaka. Oke, selanjutnya yang kedua tadi. Yang perempuan, iya. Iya, silakan yang cewek. Ayo, silakan maju. Sembari kita mengumpulkan pertanyaan dan nanti sebentar akan dijawab oleh Sumber di atas ini. Di sini saya berdiri sebagai mahasiswa yang notabene mahasiswa yang saya lihat itu sangat kurang literasinya. Termasuk mungkin juga saya ya. Mungkin literasi apa yang paling penting saat ini untuk dikuasai kita sebagai kaum Gen Z dan kenapa pilihan itu dipilih? Dan untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan literasi kita sebagai mahasiswa agar kualitas kita juga sebagai orang Mandar dari tutur kata atau perilaku juga dapat bisa dilihat dari literasi tersebut. Mungkin juga sedikit saran untuk kita bukan hanya mahasiswa saja tetapi para hadirin yang di sini dari Bapak Ibu, remaja dan kanak-kanak tentang bagaimana pentingnya literasi di era digital ini yang mungkin kami ini hanya lebih cocok di nonton saja atau scroll TikTok. Karena biar di depan muka ada buku yang setumpuk-tumpuknya itu tidak bisa Kimo lirik, itu buku Pak. Jadi mungkin bisa sedikit saran untuk saya juga sendiri karena kurangnya membaca dari saya. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya memperjelas kembali dari Amanda Aulia Putri, literasi apa yang harus dikuasai oleh untuk Gen Z ini. Di Mandar ini Pak, yang perlu kita pikirkan adalah, saya teringat tahun 2017 ada rilis yang menempatkan bahasa Mandar ini menghadapi ancaman kepunahan, dan memang terasa sekali di khusus termasuk di Majene ini bahwa anak-anak sekarang sudah cenderung lebih berbahasa Indonesia daripada berbahasa Mandar. Banyak anak-anak sekarang yang sudah tidak bisa berbahasa Mandar. Ini juga barangkali melalui kesempatan ini untuk bisa kita menjadi bagian dari kebijakan pemerintah, karena baik dari Pancadayanya Provinsi Sulbar maupun 5 resonya pemerintah Kabupaten Majene, dua-duanya menempatkan pentingnya karakter sebagai sebuah bangsa atau bangsa Mandar. Tetapi kalau bahasanya hilang, ini akan berakibat sangat fatal, dan menurut beberapa ahli bisa menyebabkan karakter kita hilang yang kita bangga-banggakan, seperti yang disampaikan tadi Bang Opi, bahwa itu bisa saja hilang kalau. Jadi ini perlu barangkali melalui kesempatan ini perlu ada perhatian bagaimana bisa ada pelestarian bahasa, karena bahasa adalah inti pokok dari sebuah kebudayaan dan pembangunan karakter. Yang kedua,
dalam hal meningkatkan literasi ini kita fokuskan kepada para guru. Guru yang menjadi pionir utama untuk mengembangkan sebuah peningkatan daya literasi kita. Karena ada juga pakar yang beliau seperti Henry W. Holmes pernah menulis, the training of teacher is highly significant parts of the making of the nations. Ternyata untuk membangun bangsa itu harus dimulai dari guru. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menangkap bahwa Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Majene kemudian ingin pelestarian bahasa yang poin yang paling penting, dan tentunya dari guru yang menjadi pionir utama dalam gerakan literasi. Selanjutnya kepada perempuan di belakang, dan oke, silakan tarik Bapak takala metai tomaik ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsalin Aras. Di absensi di depan, saya mengisi di bagian umum. Pak Kang Maman yang saya hormati dan para panelis. Saya Adisa Maharani Masrura, saya merupakan alumni mahasiswa dan juga kebetulan kemarin anak bimbingan dari Profesor Dr. Farida Aryani MPD. Izin Ibu, saya ingin mempertanyakan mungkin juga kepada para narasumber yang lain, tapi mungkin keterkaitan pertanyaan saya lebih ke mengenai literasi psikologi. Yang ingin saya pertanyakan, Prof, kita lihat sama-sama kemarin mengenai fenomena di bulan Agustus, demo besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Saya ingin membahasnya dari kacamata literasi digital. Yang saya lihat itu, Prof, itu berkaitan dengan rendahnya literasi digital yang kita miliki. Ini sesuai dengan fakta yang saya baca dari salah satu artikel Kontras ID. Ini juga tidak dari satu sumber, tapi ada juga dari Kompas ID, yang menyebutkan bahwa salah satu penasehat dari Lab 45 adalah lembaga penyelaras ilmu pengetahuan dengan isu global yang terjadi. Aji Wijayanto ini mengamati bahwa ternyata sebelum terjadi pembakaran gedung DPR dan juga pengerusakan fasilitas umum, ternyata ada isu yang sengaja dilempar ke media sosial sebelum kejadian itu terjadi, bahwa ini narasinya itu seperti dibuat dari AI. Nah, Aji Wijayanto mengamati bahwa setelah ia melihat video tersebut, ia melihat di Google, tapi ternyata berita tersebut belum benar terjadi. Akan tetapi ketika berita tersebut sudah benar-benar terjadi, nah video yang tadi ini di take down. Nah, ini berkaitan dengan, katanya Aji Wijayanto, ini berkaitan dengan fenomena glitch. Katanya ini isu pelemparan negatif yang sengaja dilemparkan agar terjadi benar-benar di dunia nyata. Nah, ini saya juga perhatikan di lingkungan sekitar, Prof. Saya lihat banyak orang-orang yang melihat berita itu tidak menerima berita karena itu adalah fakta dan data, tetapi ia menerima berita itu ketika berita tersebut memvalidasi emosi yang ia miliki. Contoh, ketika berita itu berasal dari kalangan mereka, tidak peduli fakta atau datanya, maka itu akan benar-benar dibumingkan. Izin Bu, izin mungkin. Dan jadi inti pertanyaan saya, jadi bagaimana sih upaya kita sebagai upaya bijak sebagai masyarakat untuk ikut mencegah dan mengajak lingkungan sekitar kita untuk mencegah itu. Dan juga Prof, saya ingin mempertanyakan dari kacamata psikologi literasi sendiri, apa sih keterkaitan antara fenomena tersebut dengan psikologi atau kepribadian yang seseorang miliki? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Yang bisa menjawab globalisasi. Tadi saya sudah sampaikan, mari kita meliterasi kembali peradaban kita yang bisa kita jadikan referensi untuk kekinian. Karena banyak aturan-aturan, sugesti-sugesti orang tua kita dulu yang lebih dipatuhi daripada undang-undang sekalipun. Salah satu contoh, pemalina atau matua-tua tak diolo. Ada satu wilayah yang melarang menebang, memakai kayu api sebagai kayu api, kayu bakau. Itu dilarang. Tapi sugestinya adalah mau pakai kayu bakau me api dari nasang anakmu. Ini sugesti. Bukan undang-undang.
tapi lebih dipatuhi daripada undang-undang. Lambi di TE, andan dia berani mata bang ayu wako, tidak ada yang berani menebang kayu bakar untuk jadi kayu bakar karena takut anaknya kudisan semua. Pertama, sugesti orang tua kita dapat corok tallo nak, dapat ala tallo mu tanya tallo mu, na menjari lesang, na menjari monyet. Jangan mencuri telur karena kamu akan jadi monyet. Ini sugesti orang tua kita. Sebenarnya itu hanya mitos, tapi malah lebih ditakuti, lebih dipatuhi sampai saat ini. Yang seumuran saya mungkin, yang seumuran saya yang masih dapat itu sugesti, mulai pak sialap par di elau tallo di nawang deto melok maala, ini na melok menjadi monyet. Ini, jadi mari kita kembali meliterasi budaya kita. Banyak budaya-budaya kita, kearifan-kearifan lokal kita, tradisi-tradisi kita yang masih sangat bagus untuk dijadikan referensi saat ini, terutama adik-adik, terutama perempuan. Bagaimana perempuan Mandar di zaman dulu? Singkat saja saya katakan, toa ini na Mandar diolok na yagasan na isirina. Mulai bak puranika malam pertama jangan berharap seenak itu. Perempuan Mandar dulu di malam pertama membawa tiararu. Kalau suami mendekat ditusuk-tusui. Perjuangan pada saat itu bukan pada saat kita mendekati perempuan, tapi pada saat kita masuk yang namanya baru, towaru atau bulan madu bahasa Indonesiana. Bulan madu zaman dulu tidak seindah dengan zaman sekarang. Kenapa? Karena orang tua kita, perempuan kita menjaga harga dirinya padahal resmi mi, pura alimi, pura mi bayar, pura mi taulika. Kenapa dia jaga harga dirinya? Apa mau galek mala inala na elle solana no ay galek mala. Inilah perempuan Mandar. Pesoena da toene Mandar, malumu parepulu. Ita tiritas bonde na pellete di te tanya mau bonde tiritas moresa matodor tiritas tomi. Mari kita meliterasi kembali ini. Kira-kira seandainya literasi budaya kita jalan, andan dia nama joget dia jarang. Seandainya literasi kita jalan, idai nani dukut tawa ini matinro temuane. Tapi FB di Facebook begitu ada kejadian begitu langsung naik semua. Wah, di like. Artinya setuju tahu dari perbuatannya. Inilah yang harus kita literasi. Mari kita kembali ke akar kita, yaitu budaya dan jati diri kita. Itu yang pertama. Kedua, untuk Adinda Arsalin, saya sebenarnya sudah terpikir. Kita semua sebenarnya sudah terpikir. Kemarin kita mengadakan pelatihan tentang bagaimana menulis lontara. Oke, kita bisa dorong sebagai satu kebijakan, sebagai satu regulasi di daerah. Tapi kita dilemain nani pepenjolo. Regulasi atau kemampuan kita membaca lontara. Mana yang harus kita dahulukan? Apa nalucu itu? Dia aturan tidak bisa membaca. Jadi kalau saya meliterasi, mendorong untuk masuk kebijakan itu gampang. Karena pemerintah ya pemerintah kita semua. Tidak perlu orang yang terlalu dekat dengan Pak Bupati, dengan apa. Masyarakat Majene berhak semua untuk mendorong itu. Tetapi akan jadi sia-sia. Karena kemarin di pelatihan yang muncul adalah lontara itu lebih susah menganalisa daripada menghafal abjadnya. Banyak orang yang bisa menulis lontara, tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sukumi tahu. Kenapa? Karena lain bahasa lontar, lain bahasa aksara kita. Misalnya satu kalimat kita harus analisa apa kira-kira itu di lontara. Di lontara itu tidak ada terong, tidak ada mandar, yang adalah mada, teronga. Jadi harus menarang itu menganalisa. Menghafal abjad gampang, 1 hari saya sudah hafal abjadnya. Tapi 1 tahun saya belajar untuk menganalisa kalimat dalam lontar itu sangat susah. Itu jawaban saya. Jadi sekali lagi, mari kita kembali ke akar jati diri dan budaya serta tradisi kita. Makasih banyak. Ya, selanjutnya Ibu. Oke. Ya, Tabe. Baik, ini tambahan juga ya. Tadi yang pertanyaan bagaimana Gen Z terkait dengan literasi apa ya? Bagaimana kalau ya memang bagaimana Gen Z sendiri itu sudah mulai tidak akrab dengan buku gitu ya. Jadi kalau misalnya ada buku, sepertinya meskipun tidak semua ya, tidak menarik bagi mereka, tantangannya seperti itu. Nah ini memang kalau kita lihat ruang digital itu adalah etika loh. Itu makanya apa yang boleh tidak boleh, bagaimana aman di ruang digital, apa yang harusnya di-share atau tidak ya. Termasuk bagaimana sekarang anak-anak Bapak Ibu, saya sendiri sudah khawatir nih Bapak Ibu sebagai yang berkecimpung di dunia psikologi dan konseling ya. Anak-anak sekarang curhatnya di AI Bapak Ibu. Jangan sampai karena di AI itu divalidasi, misalnya saya merasa kesulitan, dia akan jawab saya mengerti perasaanmu gitu. Nanti jangan sampai nanti profesi saya diambil alih sama GPT sama AI. Coba Bapak curhat deh pakai Meta AI atau pakai GPT, dia akan memvalidasi perasaan. Nah itu juga termasuk harus ada ruang untuk memberikan edukasi. Termasuk juga masalah finansial ya. Sekarang karena anak-anak sudah sangat hedon ya. Anak saya sendiri yang remaja semua sudah tahu skincare yang bagus segala macam, sudah sangat konsumtif misalnya. Itu juga terkait dengan bagaimana diberikan mereka bagaimana digital finansial, literasi finansial, bagaimana supaya mereka mengetahui apa yang supaya mereka tidak konsumtif dan sebagainya. Misalnya menggunakan barang-barang yang tidak harus branded misalnya, itu juga perlu untuk diberikan edukasi bagi anak-anak Gen Z. Dan tentunya bukan hanya itu, semua harus, karena tadi kata Kang Maman adalah bagaimana literasi itu adalah harusnya bagaimana mengubah dari kegelapan ke terang benderang. Itu semua sesungguhnya adalah literasi. Nah kalau terkait kasus yang tadi ya, sesungguhnya kalau dalam bahasa psikologi adalah itu sebenarnya adalah luapan daripada kemarahan, kekesalan sekaligus katarsis dan segala macam. Nah bagaimana sebagai anak-anak muda kita bisa kemudian cerdas juga, bisa bijak seperti itu, tidak termakan hoax, tidak termakan isu-isu yang kadang-kadang akhirnya menjadi ikut-ikutan. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak isunya apa? Nggak tahu, ikut-ikutan aja gitu loh. Jadi sebaiknya hal yang perlu dilakukan adalah untuk mencegah hal itu semua, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kemudian memahami isunya apa. Ya, sebagai anak muda seperti Nisa, kita memahami isunya apa. Kalau misalnya memang itu isu nasional dan kemudian kita perlu untuk bergerak, saya juga ingat dulu zaman saya mahasiswa tuh zaman demo 98 Kang Maman. Itu saya turun juga gitu loh. Tapi kemudian kita harus cerdas dan jangan cuma di lapangan, tapi juga berani bersuara, misalnya menulis misalnya di media. Itu adalah cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak. Dan kalaupun harus menyuarakan ide, ya tidak anarkis ya, kemudian dapat mengelola emosi, bahwa marah itu bisa dilakukan dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijak. Itu sih kalau saya pesannya untuk anak-anak muda ya, bahwa ketika kamu meluapkan emosi dengan cara yang meledak-ledak, dampaknya dipikirkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira itu saja. Saya selanjutnya ke samping kanan mungkin tadi Bu Prof ya, dipersilakan. Ya, makasih banyak moderator. Terkait dengan pertanyaan pertama dari Jalaluddin Rumi, ya. Tahan Baca Masyarakat ya. Jalaluddin Rumi. Izin Pak, di tata kelola pemerintahan kita itu khususnya di administrasi negara, kadang-kadang kita terbelenggu dengan regulasi yang membatasi kewenangan. Kewenangan, ada kebijakan yang membenahi kewenangan.
Karena di provinsi ini kewenangannya untuk pendidikan hanya di SMA dan SMK dan SLB, sehingga sasarannya ke situ. Sasarannya memang untuk program gerakan seluar Mandaras ini dengan membaca 20 buku, sasaran ke SMA, SMK dan SLB, termasuk SLT sederajat, yaitu madrasah. Tetapi dalam penyusunan peraturan gubernur yang akan mengatur termasuk petunjuk teknis, kita akan breakdown itu. Breakdown ada salah satu pasal yang membreakdown, yang beri kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti di tingkat kewenangan kabupaten, misalnya di sekolah SMA, SMP dan SD. Nah itu di dalam itu akan diatur Pak, diturunkan lagi ke dalamnya. Tetapi untuk khusus program gerakan seluar Mandaras ini memang sasarannya ke SMA, SMK dan SLT sederajat. Mungkin itu Pak, insya Allah, karena itu sudah lahir dalam diskusi-diskusi kita di kelompok Kepala Dinas Perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Barat. Nah yang kedua, terkait dengan literasi digital. Dulu kami di Kominfo, izin Prof, kami intens melakukan literasi digital ini. Literasi digital baik dalam hal dia aman dalam berdigital, kemudian cakap dalam berdigital, termasuk dia beretika dalam menggunakan dunia digital dan berbudaya menggunakan digital. Tetapi ini juga bagian dari sebuah literasi yang gencar dilakukan oleh Kementerian Kominfo saat itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Prof memang tidak bisa dihindari dalam distribusi informasi ini. Kemudian pertanyaan Pak Kepala Dinas Pariwisata terkait dengan bahasa lokal. Saya teringat pernyataan Pak Jokowi ketika dia melaunching Indonesia Emas 21 tahun menuju Indonesia Emas. Pak Jokowi itu menekankan kepada generasi Z atau Gen Z ini paling tidak menguasai 4 bahasa. Bahasa pertama adalah bahasa lokal, karena ini adalah identitas lokal. Bahasa kedua adalah bahasa Indonesia, karena memang identitas bangsa. Pertama, kenapa bahasa Indonesia? Karena rupanya bahasa Indonesia sudah masuk 15 besar bahasa yang digunakan di internasional, 15 besar. Beberapa pertemuan-pertemuan penting, bahasa Indonesia kadang digunakan. Yang ketiga adalah bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa asing, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah bahasa coding, bahasa program, terutama untuk anak-anak kita menuju Indonesia Emas. Nah, pertanyaan Pak Arsalin Aras terkait dengan rang pergub ini, alhamdulillah perdanya sudah Pak. Tanggal 29 September sudah ditetapkan, tinggal menunggu harmonisasi dari Kemendagri untuk penomorannya, tetapi teman-teman langsung menggaskan untuk menyusun pergubnya. Pergub ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan gerakan seluar Mandaras, tetapi juga menjadi penorman gerakan literasi di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan saja ruang lingkup dari pergub ini, karena kami libatkan juga teman-teman bukan hanya dari dunia praktis, tetapi juga teman-teman dari penggiat literasi untuk lebih banyak memberi saran dalam penyusunan rem pergub ini. Mungkin itu Pak yang pertanyaan khusus ke saya, ada 3. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Kang Maman. Dan mungkin mohon maaf saya sampaikan kepada seluruh peserta, mungkin babakan kedua mungkin sudah tidak kita buka lagi, dan juga meminta kepada Kang Maman untuk memberikan closing statement, minimal ada oleh-oleh, ada harapan yang bisa dibagi daripada kehadiran kita semua di festival literasi kita hari ini. Dipersilakan Kang Maman. Saya malu kalau bikin kesimpulan, ada budayawan, ada teman-teman yang lebih hebat dari saya. Jadi saya cuma ingin mencoba menjawab saja. Terima kasih Pak Kadis kalau pergubnya udah jalan. Mudah-mudahan tadi seperti teman Rumi Pustaka, kalau itu wilayahnya provinsi, lalu karena sudah ada peraturan di bawahnya sehingga turunannya akan jelas kalau nanti dia turun ke SMP dan tingkat SD. Mudah-mudahan bukunya bukan buku yang dipaksakan harus A, B, C, D, E, karena kita udah lewat dengan program satu arah, tapi betul-betul merdeka belajar yang sesuaikan dengan kearifan-kearifan budaya di berbagai daerah. Tapi bawa nilai-nilai Baharudin Lopa, nilai-nilai tentang kesetaraan, dan itu juga memang sesuatu yang harus. Tapi bukunya, buku apapun tentang Baharudin Lopa silahkan misalnya, bukan karena satu judul tentang Baharudin Lopa. Kemudian tadi Mandala Putri 6 literasi, hanya ada 6 literasi dasar kok yang selalu
ditawar-tawarkan oleh kita. Yang pertama, literasi baca tulis itu menjadi penting. Yang pertama, dan ingat bukan cuma baca tok, tapi baca tulis. Ini tarikan nafasnya luar biasa nih. Buat saya yang Islam, ini kok seperti sistematika turunnya ayat ya. Perintah pertama jelas, Iqra bismi rabbik. Perintah kedua yang turun langsung Allah bersumpah. Sumpah itu kan selalu pakai kata demi kan. Jadi setelah Iqra lalu kemudian nun wal qalami wama yasturun, dan demi pena dan yang mereka tuliskan. Bayangkan sumpah pertama Allah di Al-Quran langsung tentang dan demi pena dan mereka yang tuliskan. Tarikan nafasnya jelas, baca tulis. Persoalannya kita lebih senang jadi penonton, cuma baca lalu kita tidak menulis, sehingga kearifan-kearifan bangsa kita akhirnya hilang-hilang karena terlupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi numerasi ini juga menjadi penting karena besar pasak daripada tiang itu karena ketidaktahuan soal literasi numerasi. Saya selalu mengkritik pemerintah soal numerasi dalam menulis APBD. Kalau kita lihat semua anggaran-anggaran yang keluar, ada amanah yang selalu dilupakan oleh pemerintah di keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi saya tahu anggaran pendidikan dan anggaran perpustakaan yang dipotong paling gila kan. Seolah-olah makan bergizi gratis itu ya perut yang harus diisi, bukan otak yang harus diisi. Jadi konsentrasinya pada perut. Saya yakin DAK tahun depan akan berkurang dari Perpusnas karena angka menjelang 1 miliar itu saya dapat bocoran dari DPR 370 sampai 380 miliar dari hampir 1 triliun akan turun 30%. Apa yang bisa dilakukan Dinas Perpustakaan untuk DAK? DAK fisik hari ini bagus nih, DAK non fisik masih dapat. Tahun depan berat sekali untuk dengan cuma 360-380 miliar seluruh Indonesia harus ditanggung oleh Perpustakaan Nasional. Literasi numerasi, literasi yang ketiga tadi udah tepat, literasi digital. Sudah disebutkan tentang 4 pilar literasi digital. Kecakapan literasi, digital skill, digital ethics, etika, digital safety, keamanan berdigital, dan digital culture. 4 ini apakah sudah ditanamkan di sekolah-sekolah kita? Tentang 4 kecakapan literasi digital ini, itu yang masih samar, masih sering tidak muncul. Skill kita jago, kita bisa membocorkan orang Jogja, bisa membocorkan BPJS-nya Amerika, dia tembus. Tapi lalu lupa digital safety dan digital ethics-nya misalnya. Ini yang ketiga. Yang keempat ya tadi udah disebutkan, literasi finansial, literasi sains, lalu yang disebut-sebut oleh Pak Opi, kadang-kadang kita lupa nih, digital di literasi budaya dan kewargaan. Kenapa bahasa Mandar hampir punah? Karena literasi kebudayaan kita dilupakan betul. Saya kalau ditanya, Kang Maman kok bisa selamat sampai hari ini? Karena literasi budaya. Ketika saya diterima di Universitas Indonesia, ibu saya yang janda, anak 5, uang pensiunan cuma 350.000 dari bapak. Ibu saya cuma pakai literasi budaya, memberikan saya badik, memberikan saya Al-Quran, lalu bilang, jaga talu capo nuna. Dan itu yang saya pakai misalnya, yang membuat saya bisa ada hari ini. Jaga capo lila, capo laso, capo badi. Udah 3. Jangan sembarang ngomong, jangan melukai anak perempuan, jangan ngambil keperawanan anak perempuan, dan tegakkan alifmu, tegakkan badikmu, jangan sampai jatuh sehingga sirimu muncul. Tegakkan alifmu, tegakkan integritasmu, tegakkan harga dirimu. Itu kan kearifan-kearifan budaya yang seharusnya dipelajari dalam literasi budaya kita. Itu yang terakhir. Kalau bahasa Mandar punah, betul. Hasil pengamatan terakhir dari ResearchGate kita, itu bahasa Mandar punah karena 3 hal. Kurangnya penutur. Anak muda sekarang tidak ada. Bahkan saya tidak tahu apakah masih ada pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah. Ada, sekedar ngasih nilai. Karena saya dulu waktu tiba-tiba tugas ke Sumedang dapat 7-8, yang penting dapat. Sekarang disuruh bahasa Sunda nggak bisa. Hanya yang penting menjalankan kewajiban. Tolong guru-guru bukan menjalankan kewajiban. Kalau sekedar menjalankan kewajiban ya kita sholat selesai. Tapi apa kita memahami apa yang kita sholatkan? Ini sering terjadi pada pelajaran bahasa daerah. Yang penting jadi kewajiban, semua dikasih rata nilai 7. Tapi ada ujiannya. Mudah-mudahan jadi masukan juga untuk Pak Kadis. Salah satu buku yang wajib, yang berbudaya, bahasa kita dong, bahasa Mandar dong.
entah itu buku Kalindada, entah itu buku apa, sehingga bagaimana mempertahankan bahasa Mandar, karena penutur berkurang, urbanisasi dan pengaruh bahasa dominan, lemahnya upaya pelestarian, ini kan 3 penyebab. Padahal bagus banget pemuda kita waktu bikin Sumpah Pemuda, bertanah air satu, berbangsa satu, tapi nggak pernah bilang berbahasa satu. Tapi junjung tinggi bahasa persatuan, artinya bahasa persatuan dijunjung sebagai bahasa kesatuan, tapi berarti tetap harus menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Itu kan bahasa yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Aras. Saya kenapa selalu sering ke Mandar dan membeli buku-buku maritim? Kenapa 3 selat itu tidak dilalui dengan segala macam misterinya? Coba baca buku-bukunya Mandar tentang budaya maritim. Tapi nggak pernah keluar, karena kemudian setelah dicetak tidak pernah dibanggakan oleh perpustakaan daerahnya, sekalipun ditaruh di depan. Padahal begitu kita buka sejarah maritim Indonesia, jaring maritim Mandar, luar biasa sekali. Kalau kita koleksi buku-buku kemaritiman, penulis-penulis Mandar muncul semuanya. Tapi apakah anak Mandar hafal? Namanya aja, jangan bukunya. Kita selalu lupa dan taruh ke belakang. Ini karena apa Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu di sekolah, berhenti dong untuk menganggap buku itu aset dan gak boleh rusak. Karena yang paling dibutuhkan oleh para guru-guru menjaga perpustakaan, bagaimana ketika dilaporkan bukunya utuh. Bungkus aja tuh buku terus, nggak usah dikasih baca, jadikan buku pantat, duduki aja. Kalau sampai dia rusak, robek, hilang, berarti itu dibaca. Saya yakin 70-80% di sini juga jadi sarjana, nyolong buku juga kan dulu. Robek kertas, lembar-lembar kertas di toko buku juga kan. Dan Anda ada di sini hari ini gitu loh. Karena dulu Anda adalah maling-maling buku yang luar biasa. Selama buku kita dicolong, selama buku kita rusak, berarti buku kita masih tersentuh. Saya kalau datang ke perpustakaan sekolah selalu nangis karena semuanya dibungkus plastik. Masih dijaga, karena yang dia laporkan tiap tahun adalah jumlah bukunya, bukan jumlah keterbacaannya. Gimana indeks pembangunan masyarakat kita bisa naik? Kan IPM kita dan PISA kita kan pengaruhnya dari sana. Ini yang paling bahaya. Buku itu bukan kitab suci lah. Buku memang harus rusak, harus dibaca. Indonesia nomor 2 perpustakaan sekolah terbanyak di muka bumi. Perpustakaan terbanyak itu India, Indonesia nomor 2. Tapi kok minat literasinya rendah ya? Artinya perpustakaannya babak belur. Ada sekolah yang tadi pustakawan, boleh nggak pustakawan angkat tangan? Saya nantang lagi. SD ya Pak? SD SMP Pak? SMP SD, oke. Bu, yang boleh baca buku sekolah adalah anak di sekolah itu ya? Kalau ada anak tetangga sekolah, tidak sekolah ke situ, tidak pakai sendal, ingusan, nggak boleh masuk ya? Ketika buku menjadi, perpustakaan menjadi tempat seram, harus rapi, harus pakai sendal, pakai baju, nggak boleh ingusan, makin nggak disentuh buku. Boleh dibawa pulang ya? Boleh? Boleh dibawa pulang. Anak-anak kecil di sekitar sekolah, bukan nggak di sekolah di situ, boleh baca? Boleh masuk? Bener nih? Serius? Nggak diancam, harus diam, jangan dibawa pulang, jangan dirusak kan? Oke. Anda adalah pustakawan-pustakawan luar biasa kalau begitu. Mudah-mudahan itu terjadi. Jangan jadikan buku barang sakral. Jangan jadikan dia sebagai buku barang keramat, sentuh. Itu yang saya titip betul-betul untuk Bapak Ibu. Kenapa saya ingin tutup? Saya ingin tutup aja sekalian. Kenapa saya selalu mengajak orang untuk ayo dong sentuh buku, sentuh buku. Wow. Al-Baqarah udah bilang, kita mungkin bukan orang kaya nih, pegiat literasi mungkin bukan orang kaya, tapi ketika dia kasih satu buku ke anak, apa yang ada di dalam diri saya? Matematikanya Allah yang sangat luar biasa. Kamu kasih dia satu, akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai akan tumbuh 100 butir. Ada bank yang bisa memberi kita 700 kali lipat. Sementara itu ajaran yang betul-betul tentang ilmu yang bermanfaat,
kita ngasih buku kita, rusak buku kita, hilang buku kita, tapi dibaca dan bermanfaat buat orang selanjutnya. Dan buat teman-teman, mari, maaf kalau saya orang karena Islam jadi saya pakai selalu kajian di Islam saya. Kan Iqra itu kan tidak berhenti di Iqra, tapi 13 kali kan Allah bilang tuh di firman-Nya, setelah Iqra apa? Afala takilun 13 kali. Pakai otakmu, pakai otakmu, pakai otakmu. Lalu afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu luar biasa dijanjikan oleh Allah, pakai otakmu, asah otakmu, baca apa yang tersirat dari yang tersurat. Karena begitu kita sudah melakukan itu, janji Allah di Az-Zumar 9, janji Allah di Al-Mujadalah 11, itu kan luar biasa. Kalau Anda Iqra, Anda cerdas, maka Anda diberikan tempat setingkat lebih tinggi dari orang-orang lain. Nah, kita yang mudah-mudahan kemudian menganggap gerakan-gerakan literasi ini mungkin gerakan di jalan sunyi, tapi percayalah, buah-buahnya itu akan muncul 10, 23 tahun ke depan, dan bapak-bapak kita yang pernah berkumpul di sini akan bangga melihat Sulawesi Barat masuk aja dalam 10 kabupaten kota yang paling literat. 10 kabupaten kota yang minat bacanya paling tinggi. Ayo kita kalahkan Jogja, kita kalahkan Belitung. Saya sih sedih. Tahun ini saya jadi juri apresiasi perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas. Ada 12 nominator terpilih. Ada 12 nominator perpustakaan desa, 12 nominator perpustakaan komunitas. Taman baca yang tanggal 28 akan diundang semua ke Jakarta dari 25-26. Tahun ini gak ada satupun dari Tanah Mandar. Yang sempat masuk semifinal tuh Tamrin dengan I Manggawilunya masuk tuh. Tapi kemudian 12, sehingga saya besok harus segera ke Bone karena Bone masuk dari Parangbebunya. Habis itu ke Tabalong, habis itu ke Papua, habis itu ke Tual. Tapi kalau saya tetap datang ke sini, ya itu tadi. Pesungo Opota Petama Orandang itu ada di sini gitu loh. Kenapa akar-akar ini yang tidak muncul? Jadi mari sama-sama Bapak Ibu targetkan tahun depan. Mumpung, Bu, Ibu sudah diangkat jadi Bunda Literasi belum ya, Bu? Sudah ya? Kan istri Bupati otomatis jadi Bunda Literasi. Bunda PAUD. Bu, ambil Bunda Literasi lalu kaitkan dengan Pokja 2 PKK. Soal bisikan, kan yang paling bisa berbisik di tempat tidur, di tempat makan kepada Bupati kan Ibu. Bisikan ke beliau bahwa undang-undang desa satu perpustakaan. Bisikan ke beliau bahwa di sana ada anak yang putus sekolah dan lain sebagainya. Itu kan salah satu tugas Bunda PAUD untuk menjaga keliterasian kita. Kalau dilantik, jangan dilantik oleh suami, Bu. Minta dilantik oleh perpustakaan di nasional, kita undang supaya makin tegas bahwa Bunda Literasi itu menempel di istri Bupati dan lain sebagainya. Tugasnya Pak Amran loh, untuk laporin Pak Arman, untuk laporin ke pusat, supaya gerakan literasinya sejalan nih. Dan terakhir ke Pak Dinas, kita tidak cuma bicara soal kuantitas 20 buku, tapi titip soal kualitas buku. Dan yang terakhir, literasi itu bukan diksi, bukan narasi, tapi aksi. Jadi kami tunggu aksi nyata dari Gubernur untuk seluruh yang ada di Sumbar, termasuk buat Mandar. Terima kasih, termasuk buat Majene, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu menyejukkannya 4 narasumber yang telah memberikan pandangan, memberikan simpulan-simpulan daripada apa yang disampaikan. Tentunya saya secara moderator tidak pun juga akan memberikan simpulan itu. Biarkanlah simpulan ini